Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Indonesia. Kali ini seperti biasa, kalau sudah weekend waktunya kita jalan-jalan. Apalagi libur Natal dan Tahun Baru pastinya harus mengeksplorasi sejumlah tempat-tempat wisata, khususnya yang ada di Jakarta. Kali ini saya berada, bisa tebak kan, udah banyak pepohonan rimbun, ada binatang-binatang. Pastinya saya ada di Ragunan, Jakarta yang selalu jadi pusat keramaian masyarakat di libur di jelang Natal dan juga Tahun Baru 2025 nanti. Nah, sebelum saya eksplorasi lebih jauh terkait dengan Ragunan ini, sekarang saya itu ada di sebelah kandang dari elang bondol. Nah, ini ada klasifikasinya nih pemirsa. Ini elang bondol ini berukuran sekitar 43 sampai 51 cm katanya. Di sini penjelasannya juga sangat lengkap. Sayapnya lebar katanya, ekornya pendek dan membulat ketika membentang. Terus kemudian habitatnya ada di area tepi laut yang berlumpur, ada di hutan mangrove, muara sungai, dan pesisir pantai. Jadi informasinya itu benar-benar sangat detail. Mungkin kalau kamera bisa menyorot ya. Nah, itu tuh ada elang bondol yang kayaknya lagi bercengkrama satu dengan yang lainnya ya. Ini elang bondol ini juga mengingatkan saya sama Metro TV karena kita sama-sama elang ya, lambangnya ya. Jadi ya pas sekali ketika saya datang ke sini langsung dapat elang bondol. Kalau gitu, saya juga mau langsung tanya-tanya sama pengunjung yang ada di sini. Nah, ini pemirsa nih, banyak kan yang pengen ngeliatin elang bondol. Halo, selamat pagi pengunjung Ragunan. Boleh dada-dada dong. Kan seru banget kan, mereka datang sama keluarga, sama teman-teman semuanya. Kalau gitu saya mau langsung wawancara salah satu pengunjung di sini. Halo, pagi Ibu. Dengan Ibu siapa? Nila. Ibu Nila. Ibu datang ke sini sendiri atau sama siapa? Atau sama si kecil ini doang atau sama siapa? Cucu sama keluarga ada di sana. Oh, sama cucu dan juga keluarga. Setiap tahun kalau misalnya libur panjang emang selalu ke Ragunan? Enggak juga sih Kak, karena ini momennya anak liburan sekolah, jadi cucu saya sama saudara pengen ke Ragunan. Oh gitu. Kenapa pilihnya Ragunan? Karena dekat juga, murah. Emang tinggalnya di Jakarta? Tinggalnya di Cibubur. Oh, di Cibubur ya. Oke, ini ada si kecil juga yang ikutin cucunya Ibu Nila ya. Halo cantik, nama kamu siapa? Nama aku Cherry. Namanya Cherry. Cherry kesini pertama kali ya ke Ragunan ya? Pertama kali. Seneng nggak ke Ragunan? Senang. Seneng. Pengen lihat apa sih kalau di Ragunan? Mau dia semuanya. Pengen apa, lihat apa? Semuanya. Oh, semuanya. Udah lihat apa aja di sini? Gajah udah lihat belum? Udah. Udah. Kalau jerapah udah lihat? Udah. Soalnya kan Cherry pakai ini kan, pakai bando jerapah. Jadi harus lihat jerapah. Udah ngasih makan jerapah juga belum? Belum. Belum ya. Nanti sama-sama Om ya. Nanti kita main jerapah. Kita nanti ini ya, kasih makan jerapah. Oke, tos dulu. Dadah Cherry, makasih Bu Nila ya. Nah, itulah pemirsa salah satu keseruan dari keluarga yang sudah datang ke sini. Jadi memang banyak dari mereka itu yang ke sini atau ke Ragunan itu dari berbagai alasan. Karena yang pertama harganya yang sangat terjangkau, terus kemudian bisa bawa keluarga juga. Jadi kemudian ini kenapa selalu jadi pilihan, apalagi di Ragunan itu kemarin di tanggal 25 Desember peaknya itu bahkan mencapai 40.000 pengunjung. Untuk tahu lebih detailnya, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Bambang di sini ya, Humas Ragunan. Selamat pagi Pak Bambang. Pagi Mas Jason, selamat pagi. Selamat pagi. Pasti dong, namanya juga lagi liburan, orang-orang pasti semangat kan Pak Bambang. Cuman pengen tahu deh, kalau misalnya sekarang, kemarin tuh data terakhir aku lihat tuh 25 Desember, itu tuh sampai dengan 40.000 pengunjung ya. Nah, kalau sekarang tuh berapa? Kalau hari ini jam 8 baru atau sudah masuk 4.000 pengunjung ya. Oke. Udah rame nih hari ini. Untuk sampai dengan pagi ini aja ya Pak Bambang ya. Nah, tapi untuk layanan-layanan sendiri yang kemudian ditingkatkan oleh pihak Ragunan tuh apa aja nih Pak Bambang? Biar makin nyaman nih orang-orang yang datang ke sini nih. Ya, tentu saja kenyamanan terutama ini parkir nih ya. Karena volume kendaraan sangat luar biasa banyak untuk pagi hari ini dan juga hari-hari ke depan menuju tahun baru ya. Jadi kita prioritaskan ini parkir, kemudian gate masuk dan juga petugas-petugas yang terlibat dalam hal ini pelayanan kita siapkan semuanya. Terus untuk menjamin keamanan kami juga berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait baik dari kepolisian, TNI ataupun unsur-unsur lainnya. Oke, gitu ya. Terus kemarin kan juga ada ini ya Pak ya, kunjungan dari Wamenpar ya Pak ya. Nah, itu tinjauan dari Bu Nilu tuh apa sih sebenarnya dari hasil tinjauan tersebut yang kemudian harus dievaluasi supaya mereka-mereka yang berkunjung ini makin nyaman juga ke Ragunan? Ya, secara keseluruhan beliau meninjau semua lokasi ya, baik dari gate masuk, kemudian di toilet, kemudian kebersihan, sarana kebersihan dan semuanya diperiksa ya. Memang ada plusnya, ada bagusnya, ada kurangnya itu bagi beliau menjadi masukan buat kita yang kurang-kurang
Tapi secara keseluruhan Ragunan dinyatakan siap menerima tamu-tamu yang datang di liburan Natal dan Tahun Baru ini. Oke, Ya. Ragunan siap ya setiap tahunnya, terutama juga tahun ini. Kalau gitu kita konfirmasi sama pengunjung yang ada di sini lagi, Pak. Sembari kita cari-cari, kira-kira benar nggak sih mereka tuh merasakan kenyamanan, merasakan kegembiraan juga ketika berkunjung ke Ragunan di sini. Nah, di sini juga ada salah satu pengunjung, ada keluarga di sini. Halo Mas, selamat pagi, dengan Mas siapa? Selamat pagi, dengan Mas Kastur. Dengan Mas Kastur, datang bersama dengan? Istri. Hikmah. Oke, wah ini keluarga ya, bersama dengan sang anak juga. Kira-kira Mas Kastur ini selalu rutin setiap tahun ke Ragunan kalau misal liburan, atau ini baru pertama kali? Kalau saya baru pertama kali. Oh gitu. Mm-mm. Dari mana memang? Kalau saya dari Depok. Oh dari Depok. Pertama kali ke Ragunan. Terus gimana waktu masuk Ragunan? Seneng nggak atau kemarin ada yang kurang-kurang nih, atau ya udahlah, udah puas gitu? Kalau awal masuk sih awalnya rutenya jelas ya. Dari petugasnya juga ngarahinnya jelas, parkiran jelas. Jadi langsung aman lah gitu, nyaman Gitu gitu ya. tempatnya. Oh berarti benar tuh Pak Bambang, katanya langsung aman tuh katanya. Alur-alurnya jelas. Kalau menurut Mbak Hikmah sendiri ini juga pertama kali sama suami atau sebelumnya udah pernah juga? Sama suami iya pertama kali. Tapi sebelum-sebelumnya udah pernah? Pernah, iya. Karena kan Depok kayak jadi deket gitu. Kalau ke Ragunan bagi masing-masing deh Mas Kastur juga Mbak Hikmah, apa sih sebenarnya yang dicari misalnya? Apakah misalnya bisa karena sama keluarga atau mungkin karena harganya yang murah atau apa kira-kira? Kalau pertama sih kita ada kerja di kantor semua ya Mas ya. Terus liburan juga nggak panjang, jadi kita cari yang deket. Pertama itu. Terus yang kedua juga terjangkau, emang terjangkau sama jarak sih. Itu. Jadi jaraknya dekat, terus kemudian harganya terjangkau, jadi nggak perlu jauh-jauh juga gitu ya Mas ya. Kalau dari Mbak Hikmah sendiri punya pandangan berbeda nggak kalau ke Ragunan tuh kenapa sih, kenapa harus pilih Ragunan tuh karena apanya? Nah, tempatnya ramah keluarga ya, enak adem buat santai, buat liburan gitu. Gitu ya? Iya. Oke, jadi kalau misalnya nanti selanjutnya lagi mau kalau diminta ke Ragunan lagi mau ya? Seneng ya kalau di Ragunan lagi, bakal datang lagi ke sini ya? Insya Allah datang lagi. Insya Allah kalau gitu. Terima kasih kalau gitu Mas Kastur, Mbak Hikmah juga. Maaf saya sudah mengganggu waktunya karena di sebelah sana tuh sebenarnya mereka lagi lihat gajah-gajah yang lucu itu, pemirsa ya. Nah itu adalah salah satu gajah Sumatera yang memang ada di Ragunan ini atau Taman Marga Satwa Ragunan yang kemudian bisa dilihat atau dikunjungi sama warga masyarakat. Nah ini nih di pinggiran-pinggiran sini juga masyarakat tuh pada bersuah foto juga di sini nih di sebelah kanan saya. Mereka foto-fotoin gajahnya. Mereka juga bersama dengan keluarga di sini datangnya. Jadi benar-benar wisata keluarga. Halo ibu semuanya, boleh dong dadah-dadah ke Metro TV. Masuk TV loh Bapak Ibu, ya kan? Seneng nggak masuk TV? Ya kan udah ke Ragunan, murah sama keluarga sama terus masuk TV lagi ya. Selamat liburan ibu-ibu semuanya. Dadah ibu-ibu. Oke, kita kembali lagi ke Pak Bambang. Pak, ternyata ini tuh banyak banget ya mereka-mereka yang bahkan tidak hanya keluarga, tapi kalau di belakang Bapak tuh juga anak-anak muda, itu tuh juga ini ya masih pada datang gitu untuk melihat Ragunan. Jadi sebenarnya wisata edukasi apa sih yang dikedepankan saat ini oleh pihak Ragunan, Pak? Ya, sebenarnya yang paling penting sekarang ini trennya adalah keeper talk sama feeding time ya. Keeper talk itu adalah edukasi langsung dilakukan oleh perawat satwa kepada pengunjung. Nah, di liburan ini kami menampilkan setiap hari ada keeper talk di jadwal yang sudah kita share di IG kami ya. Jadi segala informasi kita sampaikan melalui Instagram. Pengunjung silakan pantengin apa yang kita sudah jadwalkan. Nanti jam-jam itu kita akan lakukan kegiatan yang kita sudah share itu ya. Oke, jadi memang ada bentuk-bentuk pendekatan yang lebih edukatif begitu ya. Tapi mungkin tidak interaksi ya, artinya tidak ada pengunjung yang boleh sentuh binatang, nggak boleh. Karena pertama itu resiko, yang kedua juga mengganggu kenyamanan satwa itu sendiri ya. Satwa biarkan mereka ada bersifat alami, tidak ada interaksi dengan manusia. Karena kadang-kadang kalau sudah ada sentuhan ataupun kedekatan dengan manusia itu merubah karakter sifat tersebut. Si satwanya ya. Oke, Pak, saya juga tertarik mau ke sana. Jadi mungkin teman-teman bisa follow aku. Ada papan untuk penjelasan sebenarnya, penjelasan dari masing-masing satwa yang ada di sini. Nah, cuman yang menarik adalah itu kan ada klasifikasinya, Pak. Ada yang mau terancam punah, ada yang kemudian punah begitu ya kan. Itu tuh semuanya dijelaskan di sini. Nih, kita boleh tampilkan. Jadi pemirsa, ini tuh adalah penjelasan, misalnya kita lagi ada di kandang gajah Sumatera. Penjelasannya tuh seperti ini, ada deskripsinya.
Terus ada ininya, apa namanya, panjangnya, beratnya mereka, terus pengembang biakannya seperti apa, bahkan sampai makanan-makanannya. Nah, khusus untuk yang di sini nih, gajah Sumatera, saya tuh langsung tertarik untuk melihat status konservasi mereka itu terancam, Pak. Jadi kalau terancam tuh maksudnya kayak gimana, dan memang sudah sesedikit itukah berarti satwa mereka atau spesies mereka? Ya, memang gajah Sumatera itu beda dengan gajah Asia lainnya. Jadi secara populasinya pun sudah sangat sedikit, hanya ada di Sumatera aja ya. Karena untuk di luar Sumatera ya seperti di kebun binatang lain sudah nggak ada lagi. Dan itu satu-satunya jenis gajah Sumatera yang masih tersisa di Indonesia ya. Kalau kita bicara gajah Asia yang lain tuh kayak di Thailand ataupun di India itu beda spesies. Nah, di sana masih banyak populasinya. Kalau untuk gajah Sumatera sendiri, pertama dari sifatnya juga berbeda. Mereka berkembang biaknya itu lama sekali. Di Ragunan sendiri baru 2 kali berkembang biak ya. Ya, itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, ini makanya kenapa di alam pun juga kemungkinan sama sifatnya. Karena mereka juga harus survive dengan alam, kemudian belum lagi ulah manusia ya kadang-kadang memburu mereka. Nah, ini membuat terancam punah satwa tersebut. Untuk itu wajar kalau dikatakan di sini ada terancam atau kritis, dan itu kita semua harus bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian gajah Sumatera ya. Dan jenis lain kayak harimau Sumatera juga hampir sama itu. Terancam punah juga Iya. gitu ya, Pak ya? Oke, mungkin kita juga sembari pelan-pelan jalan ke sana, Pak. Jadi kalau sudah terancam punah, hal yang langsung bisa spesifik dilakukan oleh Ragunan adalah pasti pengembang biakannya kan, Pak? Sementara pengembang biakan dari gajah Sumatera itu kan juga tadi cukup lama ya? Setahunan ya mereka buntingnya itu ya? Aja 2 tahun malah. Oh, 2 tahun justru ya? 22 bulan sih tepatnya. Ya. Oke. Berarti ada nggak target setiap tahun misalnya mereka harus melahirkan berapa spesies baru gitu, Pak? Kita pinginnya setiap tahun ada kelahiran ya, dari beberapa satwa yang ada di sini. Tapi memang ini kebetulan sudah 2 kali ya. 2 kali ini dalam jangka waktu yang cukup lama kita tunggu. Dan mudah-mudahan biasanya sih kalau sudah berkembang biak, dia akan terus melakukan kayak semacam maraton gitu loh. Ya, ini menyusul dengan gajah yang lainnya begitu. Biasanya seperti itu. Bisa seperti itu. Itu maraton begitu, itu memang sudah terprogramkan begitu ya, Pak ya? Penjodohannya juga nggak gampang, Mas. Oh gitu ya? Iya, penjodohan antara gajah jantan dan betina itu tidak mudah. Kadang-kadang mereka tidak berjodoh juga. Oh gitu? Walaupun jantan betina, mereka nggak mau kawin ya. Bisa jadi seperti itu. Iya. Nggak mudah gitu loh. Kayak manusia juga ya, Pak, harus pakai chemistry ya, Pak ya? Oke, ini di sebelah kita tuh ada gajah Sumatera juga. Kalau tadi kan 1, kalau ini kayaknya ada 2 atau 3 gitu ya. Kita akan lagi nanti membahas lebih detail soal gajah Sumatera dan hewan-hewan yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Nah, pemirsa, sekarang kita lanjut lagi. Di belakang saya itu sudah ada, itu gajah jantan apa betina tuh, Pak, yang di belakang kita ini persis nih? Pasang. Tapi ini unik ini. Ini, Pak, boleh ngadep sini, Pak? Ya, ini kalau ada seorang ahli gajah yang mengatakan ini gajah yang ini gajah Sumatera, tapi yang unik beda sama yang gajah Sumatera yang lainnya. Uniknya? Uniknya yang jantan tidak keluar taring atau gading. Oh, tapi kalau yang di depan tadi itu ada taringnya. Kalau ini tuh nggak ada? Ini jantan tidak keluar gading. Jadi badannya lebih besar, tapi tidak keluar gading. Nah, ini beda. Ini kata peneliti gajah ini berbeda gitu ya. Terus kita tahu makanan gajah makanan adalah rumput-rumputan ya. Dan dia konsumsi sehari itu bisa sekitar 200 sampai 300 kg rumput saja. Itu bisa ditambah lagi serat kasar lainnya, misalnya kelapa ataupun ranting-ranting, itu dia juga makan itu. Kulit pohon gitu juga bisa dimakan gitu. Betul, Oke, Pak, tapi kalau secara total untuk gajah Sumatera yang ada di Ragunan ini berarti totalnya ada berapa, Pak? Totalnya ada 14 ya? 14 ekor ya. 14. Nah, untuk tahun depan misalnya ada nggak target misalnya dari 14 harus naik jadi 20 gitu? Itu nggak rasional ya, Pak, kalau kayak gitu range-nya? Pinginnya sih kan, tapi kan kembali saya sampaikan bahwa gajah itu tidak mudah perkembangbiakannya ya. Jadi mereka secara alami memang
melakukan perkawinan, tapi belum tentu dalam perkawinan itu pun jadi anak ya atau hamil ya. Nah, ini yang terjadi pada gajah-gajah Sumatera kita. Untuk itu makanya kita harapkan kita ikut bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian gajah Sumatera ini dan juga spesies lainnya yang mungkin sudah terancam punah ya. Ya. Oke, Pak, tapi berbicara soal mereka gajah-gajah ini kan juga mereka terancam punah, ada juga satwa-satwa lainnya yang juga terancam punah. Secara keseluruhan yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan ini total hewannya ada berapa? Kalau yang aku baca itu ada 2.000-an ya Pak ya sampai dengan saat ini? Iya betul, untuk semua koleksi lebih dari 2.000 ekor satwa ya, 2.200 sekian lah. Itu semua dari Indonesia? Campuran, ada juga yang dari luar negeri seperti jerapah itu kan dari luar negeri, kemudian gorila dari luar negeri. Tapi 80% itu dari Indonesia sih. Oke. Ya. Pak, kita agak moving lagi nih Pak. Kalau kita bisa berbicara soal Ragunan, yang menarik adalah juga ini nih, pohon-pohon ini. Yang saya baca itu pohon-pohonnya itu ada sekitar 6.000-an ya Pak ya? Kalau nggak salah, berapa? 65. 65 ribuan. Ya, Maaf. 65 ribuan pohon yang ada di sini dan kemudian harus kan dilakukan mitigasi Pak. Karena semakin lama pohon takutnya dia tumbang kan Pak dan nantinya bisa meresikokan pengunjung-pengunjung yang ada di sini. Nah, itu gimana tuh Pak upaya-upaya supaya nih pohon-pohon ini nih bisa melindungi masyarakat dan justru tidak menjadi bencana nih kalau mereka yang mau wisata di sini Pak. Baik, langkah yang konkret kita lakukan adalah melakukan penopingan ya, pemangkasan ranting-ranting yang sudah tua itu sudah kita lakukan sebelum masuk ke liburan ini ya. Terus kemudian deteksi kelapukan pohon juga kita lakukan, tentu saja bekerja sama dengan ahli-ahli kehutanan ya. Kita sudah lakukan itu dan kita kebetulan memiliki alat itu ya untuk mendeteksi pohon supaya kita melakukan langkah tepat terhadap pohon yang akan kita tebang ya, karena nebang pohon nggak boleh sembarangan Mas. Oh gitu. Iya harus ada. Apa do's and don'ts-nya Pak? Ya, menebang pohon itu kan banyak sekali manfaatnya buat kita ya. Pertama dia mereduksi polusi udara, terus kemudian menghasilkan oksigen yang cukup banyak. Dan apalagi Jakarta ini kita tahu banyak sekali polusi udara, sehingga pohonan ini sangat penting peranannya bagi kita manusia untuk menyediakan oksigen. Terus yang juga menghindari banjir juga, karena dia akarnya itu bisa menahan tanah dan meresapkan air hujan ke dalam tanah. Itu fungsi penting dari pohon itu sendiri. Ya, makanya ada alat yang kemudian bisa mengukur begitu dalam tanda kutip umurnya si pohon ini ya Pak ya. Kalau kira-kira dia mau tumbang apa enggak. Dan kalau saya perhatikan hal-hal detail nih pemirsa, coba nih lihat nih. Ini nih sepanjang jalan tuh bersih loh. Nggak ada sampah-sampah gitu ya kan. Semuanya ya kalau ada rumput ya itu kan natural ya Pak ya. Itu juga nanti selalu dibersihkan. Itu kenapa pilihan kita adalah paving block ya. Kenapa Pak? Karena ini meresapkan air. Oh. Kalau kita cor itu air nggak bisa meresap ke tanah. Nah, paving block itu fungsinya untuk salah satunya adalah peresapan air ketika air hujan turun ya. Jadi tidak langsung larut ke sungai, tapi Meresap ini ke dalam sudah ya, bisa Pak ya? membantu meresapkan air. Yes. Dan itu juga memudahkan orang-orang seperti ini nih pemirsa yang naik sepeda. Halo Ibu, selamat pagi. Naik sepeda. Ayo Bu, digoes Bu. Semangat Bu. 1, 2, 3, saya bantu mau nggak? Ya. 3, 2, 1. Ya, itu juga salah satu ini ya, atraksi yang ada di Ragunan ya Pak ya. Oke, jadi memang di sini tuh sangat menyamankan. Tidak hanya kita bisa lihat-lihat binatangnya aja, tapi kemudian ada beberapa fasilitas-fasilitas tambahan. Dan bahkan saya dengar juga ada yang itu loh Pak, show yang primata itu ya Pak. Itu juga ada ya Pak ya. Itu kan harga tiketnya juga lebih mahal ya Pak ya. Kenapa itu lebih mahal dan kemudian itu jadi menarik Pak untuk liburan saat ini Pak? Primata, di situ ada ikonnya gorila dan orangutan ya. Gorila ini satu-satunya yang ada di Indonesia ya. Bahkan mungkin di kawasan Asia Tenggara hanya Ragunan yang punya ya. Terus yang kedua ada feeding time atau jadwal pemberian makan untuk gorila jam 12 siang. Itu biasanya ramai sekali pengunjung untuk melihat itu. Nah, ini hal yang menarik memang karena apa? Tidak langka sekali feeding time itu bisa untuk atraksi ya. Memang kita lebih kepada edukasi daripada mungkin kalau sirkus itu kan Show. banyak kontroversi ya. Ada yang katakan sirkus itu mengeksploitasi satwa. Tapi kita enggak lakukan itu karena memang
kita inginnya satwa tetap di kandangnya dan manusia bisa melihat, belajar dengan satwa yang ada di situ supaya ada tumbuh kesadaran untuk melestarikan atau untuk mencintai satwa gitu. Oke, belajar mencintai satwa Pak. Kalau Bapak lihat dari habitnya masyarakat orang Indonesia ini buat reminder ya untuk kita semua ya. Bapak masih suka nggak sih ngeliat orang-orang yang misalnya nakal, tangannya jahil lah, misalnya buang sampah sembarangan atau misalnya merokok? Karena saya sih nggak ngelihat orang merokok ya dari tadi di sini ya. Berarti kan sebenarnya mereka udah aware sama hal itu. Atau justru masih ada yang bandel-bandel kayak gitu Pak? Dikit-dikit sih kayaknya masih ada yang belum tahu ya. Bos, kita sebenarnya Ragunan sendiri adalah kawasan tanpa rokok ya. Artinya pengunjung sebisa mungkin jangan rokok lah di sini karena kita sudah kasih rambu-rambu juga di beberapa tempat ya, di pintu masuk udah ada jangan ngerokok. Tapi mungkin ada yang belum tahu atau mungkin yang tahu tapi pura-pura pengen coba-coba. Sebaiknya ini kita jaga ya udara bersih ini supaya semua bisa menikmati udara bersih di Ragunan ini tanpa ada asap rokok. Karena juga banyak sekali masukan dari para warga untuk Ragunan ini dijadikan kawasan yang tanpa rokok. Dan ini sebenarnya ada aturannya juga. Betul. Ya. Tadi saya juga lihat sih memang di depan itu ada tulisan jelas sekali pelangnya merokok terus tanda silang gitu. Itu kan artinya sudah peringatan keras itu sebenarnya nggak boleh. Ya makanya ini juga jadi reminder supaya jangan kemudian kita merokok di sini, buang sampah sembarangan juga. Ada Selain anak kecil, anak-anak kecil di sini ya kasihan kalau sampai mereka menghirup asap rokok. Ini tentu saja mengganggu kesehatan juga. Betul, dan juga ada binatang-binatang satwa-satwa yang lainnya juga. Tapi Pak, selain merokok dan juga buang sampah sembarangan, ada lagi habit lain. Ada nggak sih orang-orang yang misalnya suka ngasih makanan sembarangan, ngasih sampah plastik? Itu pernah Pak, ada yang kayak gitu Pak, dikasih ke satwanya. Itu masih ada nggak sampai sekarang Pak? Susah ya untuk menghilangkan kebiasaan itu. Mereka pikir ngasih makan itu adalah bentuk rasa sayang. Padahal itu sebenarnya sudah kita ingatkan, jangan kasih makan karena itu bisa mengganggu kesehatan satwa. Ya. Makanan apapun, walaupun itu mungkin itu makanan satwa ya, tapi kalau dikasih tidak proporsional, tidak pada jumlah yang ditentukan, itu bisa mengganggu juga, bisa overweight ya. Ada mungkin di kandang orangutan yang kadang-kadang suka lempar kacang ya, di kandang gajah ini ngelempar makanan apa aja, roti dilempar. Ini juga tidak bagus, tidak boleh. Bahkan kami melarang ya, kalau ada petugas kami pasti akan kita ingatkan. Dan juga kalau yang bandel kayak waktu kejadian itu ada buaya kita dilemparin batu, netizen yang marah, warga yang marah. Artinya warga juga sayang sama satwa ya. Jadi bukan cuma kami sebagai pengelola, tapi warga juga lebih cinta lagi terhadap satwa daripada yang rusak, daripada yang mengganggu satwa tuh. Jadi mari kita sama-sama ngingetin, satwa itu adalah bukan benda mainan, tapi ini adalah makhluk hidup, ini adalah titipan generasi berikutnya. Betul. Yang usil banyak tapi yang cinta juga jauh lebih banyak ya Pak ya. Oke, lebih galak lagi. Pak, ini menutup dialog kita, jalan-jalan kita di Ragunan kali ini Pak. Boleh kira-kira kalau misalnya mereka mau ke Ragunan, tips-tipsnya apa? Karena kan pasti ini sampai dengan tanggal 1 Januari, mungkin sampai beberapa hari di bulan Januari nanti akan masih diramaikan oleh para pengunjung. Kira-kira supaya mereka nyaman, mereka juga lebih masuk ke Ragunannya dengan mudah, itu apa Pak kira-kira Pak? Ya, mungkin Mas Jason belum tahu bahwa kita Ragunan juga bisa beli tiketnya secara online ya. Jadi nggak harus antri, boleh secara online beli. Ini mengurangi antri ya, dan juga tentu saja efektivitas waktu juga lebih terjamin ya. Terus yang kedua, kalau pengunjung bawa putra-putri, tolong dijaga putra-putrinya jangan sampai terpisah dari anggota keluarga. Ini terus tadi udah kita sampaikan kalau ngasih makan binatang nggak boleh ya. Jangan ganggu juga binatang. Jangan ngelempar, jangan bunyikan musik aja jangan deh kalau bisa ya. Biarkan ini suasana alami, tenang, tanpa ada gangguan terhadap satwa. Satu hal lagi, cuaca saat ini sedang berubah-berubah, kadang hujan. Siapkan fasilitas hujan seperti jas hujan, payung itu dibawa. Iya. Itu supaya wisatanya lebih afdol sama keluarga, biar lebih aman dan juga lebih nyaman. Jadi liburan akhir tahunnya berkesan pastinya di Ragunan ya Pak ya. Dan kita harus cintai satwa kita, itu salah satu pelajaran yang paling penting yang bisa kita petik ketika kita berwisata ke Ragunan ini Pak. Pak, sebelum saya kembalikan ke studio, kita selfie dulu kali ya Pak ya. Ya kan? Nah itu kan di belakangnya ada gajah ya. Maaf ya pemirsa, saya selfie duluan sama Pak Bambang ya. Oke Pak, 3, 2, 1.
Oke, dan pemirsa itulah tadi perbincangan hangat kami di Ragunan. Semoga bagi Anda yang ke Ragunan bisa menerapkan tips-tips tadi, cintai hewan, jagai hewan, dan pastinya kita terapkan budaya untuk bersih, jangan merokok, dan kemudian jangan ganggu satwa-satwa itu supaya nanti mereka bisa tetap hidup dengan nyaman. Kita doakan satwa-satwa di Indonesia ini semakin sehat dan banyak nanti masyarakat yang mencintai hewan di Indonesia. Saya kembalikan lagi ke rekan-rekan yang ada di studio, ada Iqbal dan juga Valen. Kayaknya mereka juga iri sih sama saya. Mau nggak sih nyusul ke Ragunan? Mau Habis ini ya banget. Jason ya. Tapi kita booking tiket online dulu kalau gitu. Kita harus booking tiket online, harus bersaing dengan yang lain yang juga hari ini tentunya berencana untuk pergi ke Ragunan ya. Jason udah kayak ranger, tadi kita lihat Kostumnya kayak seragam, ya. kostum berwarna hijau seperti tuh itu. kan, berarti itu benar-benar lagi siap banget mau main ke Ragunan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.